Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini lapar, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah hai kalian bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini tentang sabda bahagia dan sabda celaka, dari 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka, di tengah-tengahnya ada kata-kata demikian, bila demi Anak Manusia, atau bila dalam Anak Manusia. Dan biasanya kalau kita melihat sesuatu yang di tengah-tengah itu, kalau kita mengikat sesuatu, simpulnya itu biasanya di tengah, tidak di pinggir, tidak di samping, supaya menjadi kuat. Maka berbahagialah bila demi atau Anak Manusia merupakan menjadi simpul pengikat untuk memahami sabda Yesus. Dalam dunia, miskin, kaya, lapar, kenyang, tangis, tawa, celaan, dan pujian menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam hidup. Hanya yang membedakan adalah seperti dalam bacaan yang pertama, Paulus mengatakan kepada kita, apakah kita menghayati kondisi hidup kita, apapun itu, demi atau dalam Kristus yang telah memperbaharui diri kita. Kalau kita mengalaminya dalam Kristus, kita akan melihat segala sesuatu secara baru, sebagaimana Ia telah memperbaharui diri kita. Dalam iman akan Kristus, kita bisa melihat segala hal dengan penuh harap dan juga rasa syukur yang melimpah. Kalaupun kita sedang dalam situasi yang sulit, kita bisa percaya bersama Tuhan kita akan memperoleh pertolongan. Dan pertolongan itu terutama bisa datang dari mereka ataupun dari kita yang mengalami hal-hal baik lebih dahulu. Hadir terutama dari kita yang memperoleh situasi keberuntungan, rahmat, yaitu kaya, tawa, dan berhasil. Hanya orang yang menyatukan kekayaannya, tawanya, keberhasilannya dalam dan demi Kristus bisa melihat itu sebagai karunia. Dan karena melihat itu sebagai karunia, ia bisa tergerak untuk membagikan apa yang ia peroleh. Sukacita demi Kristus tidak akan pernah berhenti pada diri kita sendiri.
Sukacita yang dialami dalam Kristus pasti menyebar. Namun seringkali kita yang dalam situasi beruntung meyakini hal itu kita peroleh karena usaha sendiri, demi diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Dan kepada orang-orang inilah sabda celaka itu disampaikan oleh Yesus. Maka mari kita menyatukan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup demi dan dalam Kristus. Dan kalau kita memang hidup di dalam Kristus yang telah memperbaharui kita, kita akan pasti menjauhi hal-hal duniawi yang telah disebutkan Paulus dalam bacaan yang pertama tadi. Dari segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Juga dari marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, dan banyak lainnya. Semoga Tuhan memberkati kita.